Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Yesus adalah Tuhan bagi segala bangsa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mau menjadi Tuhan bagi kami. Kalau Engkau tidak mau menjadi Tuhan bagi kami, maka bagi kami tidak ada keselamatan. Tapi di dalam Yesus Kristus, oleh nama Yesus Kristus, kami beroleh keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, biar hari-hari ini kami menyadari kebaikan Tuhan. Dan berikanlah kami firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pribadi yang sangat baik. Oleh sebab itu urapi kami semua. Urapi hamba-Mu secara khusus. Jadikan menjadi saluran berkat. Dan oleh pertolongan Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita diberikan kesempatan, terutama diberikan perpanjangan umur, sehat, sehingga saya dan saudara boleh ada di tempat ini. Tentu ini satu kebahagiaan bagi kita dapat berjumpa dengan semua kita, baik jemaat Tuhan, ya siapapun kita, dari mulai yang tua sampai yang muda, semua karena anugerah Tuhan. Saudara, kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman. Terutama hari-hari ini perenungan kita terhadap firman yang berkaitan dengan Pentakosta. Yang berkaitan dengan hari ke-50. Ya. Jadi saudaraku, sejak perjanjian lama, hari raya Pentakosta atau hari raya ke-50 ini sudah populer, saudara. Sebab setelah 50 hari setelah Paskah diadakan hari raya yang menitik beratkan kepada pengucapan syukur. Ya, pengucapan syukur tentu saudara, kenapa mengucap syukur? Karena ada hasil, ada sesuatu yang diambil dan didapatkan. Ya, biasanya kalau dulu itu berhubungan dengan panenan, saudaraku, berhubungan dengan tuaian, ya, yang dituai oleh umat Tuhan. Dan setelah masuk dalam zaman gereja, hari ke-50 dirayakan sebagai hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, ini merupakan juga hal yang sangat penting. Sebab dalam kebaktian yang lalu saya sudah tekankan, kenapa begitu penting Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada gereja Tuhan. Ya, saya sudah sampaikan hari Jumat, saudaraku, adalah untuk membuat gereja Tuhan dapat membedakan. Ya, tentu sebelum membedakan memahami dulu. Ya, itu sebabnya firman Tuhan dapat dipahami, dapat dimengerti karena pertolongan Roh Kudus. Jadi firman Tuhan tidak boleh ditafsir, ya, oleh akal dan logika manusia. Jadi siapa yang memberikan pengertian, ya, terhadap
firman Tuhan, nubuat firman Tuhan ini, itulah karena pertolongan Roh Kudus. Sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kita dapat membedakan pertama pengajaran yang benar dengan yang tidak benar. Yang kedua, kita dapat membedakan pelayanan yang benar dengan pelayanan yang tidak benar. Dan yang ketiga, kita dapat membedakan penyembahan yang benar dengan yang tidak benar. Saya sudah terangkan pada hari Jumat, saudaraku, kalau seseorang itu sudah dapat membedakan, ya, orang itu pasti berkomitmen, ya. Orang itu pasti betul-betul berani menanggung segala resiko. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka siap menghadapi hukuman seberat apapun yang dilakukan oleh kerajaan Nebukadnezar. Ya. Bahkan mereka mengatakan, seandainya Tuhan yang kami sembah, yang kami percayai itu tidak menyelamatkan kami, mereka rela menanggung segala resiko. Andai pun dibakar hidup-hidup, tidak tertolong atau mati, mereka sudah bersedia. Tapi nyatanya orang-orang yang mempercayai, orang-orang yang bisa membedakan, selalu Tuhan bela. Sadrak, Mesak dibela Tuhan. Padahal api yang membakar mereka dipanaskan 7 kali lipat. 7 kali lebih panas. Sampai orang yang mengantar mereka ke api itu pun tewas. Yang mengantar loh ya. Saking panasnya api itu. Tapi justru kebalikan terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego bisa jalan-jalan di atas api. Ya. Hebatnya pembelaan Tuhan bagi orang yang bisa membedakan. Bisa membedakan firman. Bisa membedakan pelayanan. Bisa membedakan penyembahan. Maka kalau saudara sudah memiliki penyembahan yang benar, waduh, apapun tawaran dunia untuk menyeret saudara kepada penyembahan yang salah, nggak mempan. Ya. Anda tidak akan pernah bisa terseret kecuali belum bisa membedakan. Ya. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan, supaya kita dapat membedakan, kita harus dewasa di dalam Tuhan. Karena kalau anak-anak, Ibrani berkata tidak dapat membedakan. Ya. Itu sebabnya kepada kehidupan yang tidak dapat membedakan, itu hanya diberikan susu yang manis-manis. Jadi kalau kekristenan kita belum dewasa, belum mampu membedakan, yang kita suka dengar adalah yang manis-manis, diberkati, hidup tanpa masalah. Wah, itu paling senang dengar tema-tema khotbah itu. Ya. Tidak ada kesusahan. Sebab semua kesusahan kita telah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Ya. Ini banyak statement hari-hari ini, saudaraku. Ya. Tidak kita lagi yang menanggung kesusahan-kesusahan. Karena semua kesusahan sudah dipikul oleh Yesus. Lupa dengan perkataan Yesus yang sesungguhnya. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia menyangkal diri dan memikul salibnya. Lupa bahwa dalam pengikutan kepada Tuhan, kita bagaikan masuk melalui pintu yang sempit. Ada banyak kesengsaraan harus kita lewati sebagai tanda kita menjadi pengikut Tuhan yang benar. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan, ini yang seringkali membuat saya dan saudara tidak berkomitmen. Maka hari-hari terakhir ini, saudara, ya, kunci utama kemenangan kita
dalam menghadapi dunia akhir zaman ini, saudara harus bisa membedakan. Supaya bisa membedakan, sekali lagi saya tekankan, harus dewasa di dalam Tuhan. Kalau tidak dewasa, ya, kita baca aja kitab Ibrani ini, biar saudara betul-betul bersedia untuk didewasakan Tuhan dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kitab Ibrani, ya, Ibrani mengingatkan kita dengan jelas. Ibrani pasal yang kelima, ya. Kita lihat dulu ayat 13. Dimulai Ibrani 5 ayat 13. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, Ya. ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Terus. Sebab ia adalah anak kecil. Ya. Sebab ia adalah anak kecil. Tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Terus. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Dewasa. Terus. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi orang dewasa itu kelebihannya mampu membedakan. Ya. Makanya kepada orang dewasa diberi makanan keras supaya memiliki kemampuan untuk membedakan. Beda dengan anak kecil, saudaraku. Kepada mereka diberikan susu, ya, karena dia belum dapat memahami ajaran tentang kebenaran. Yang bisa diterimanya, dikonsumsinya itu yang manis-manis. Ya, kalau kita katakan ikut Tuhan mau masuk sorga lewat pintu yang sempit, banyak sengsara, pikul salib, nggak masuk itu ke akalnya. Mungkin akan membuat dia mundur di tengah jalan. Kalau begininya ikut Tuhan. Ngapain ikut Tuhan? Ya. Kalau dalam pengikutan ditawarkan ada salib, ada kesusahan, ada penderitaan, ada ujian. Ya. Ini akan membuat orang-orang yang belum dewasa rohaninya akan mundur. Ya. Tetapi bagi orang yang dewasa diberi makanan keras supaya dapat membedakan. Jadi peranan Roh Kudus yang sangat penting pertama adalah supaya saudara dan saya mampu membedakan. Ini yang pertama. Peranan kedua dari Roh Kudus supaya saudara dan saya memiliki keberanian untuk percaya dan melayani Tuhan. Jadi Roh Kuduslah yang memberi keberanian untuk percaya. Ya. Jadi jangan kira saudara untuk percaya itu tidak butuh keberanian. Ya, perlu. Maka dalam tabernakel, ya, pintu gerbang tabernakel itu digantung di depan saudara. Ini saudara ya, kalau saya kasih tunjuk ini dia. Ini pintu gerbangnya digantungkan di sini. Lebar ini dari sudut sini ke sudut sini 50 hasta. Ini lebarnya. Ya. Jadi saudara, di tengah-tengahnya digantungkanlah pintu gerbang. Ya. Angka 50 itu angka Pentakosta. Untuk bisa percaya pun kita harus karena pertolongan Roh Kudus. Keberanian percaya itu juga karena pertolongan Roh Kudus. Karena kalau kita jadi orang percaya, ada tantangannya. Kalau kita jadi orang percaya, ada ujiannya. Jadi jangan kira karena kita percaya lalu tidak ada tantangan. Justru Anda menjadi orang percaya, tantangan segera datang. Ya. Tantangan segera datang.
Ya. Oleh sebab itu saudaraku, dalam pelajaran tabernakel, pintu gerbang itu digantungkan ya dalam ukuran 50 hasta. 15 hasta, 15 hasta. Lalu ukuran pintu gerbang itu di tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengah 50 hasta ini, disitulah diletakkan pintu gerbang. Artinya untuk jadi orang percaya harus melewati pertolongan angka 50. Angka Pentakosta. Jadi Pentakosta itu bukan sekedar slogan. Ya, tapi sebenarnya berbicara Pentakosta adalah berbicara pencurahan Roh Kudus untuk memiliki keberanian percaya. Tadi saya katakan di gereja kita di Batu Haji, kalau saudara tidak memiliki keberanian percaya, doamu nggak didengar Tuhan. Orang yang tidak punya keberanian percaya, doanya tidak didengar. Ya. Kalau saudara jadi anak Tuhan yang doamu tidak didengar, saya yakin ya, saudara adalah orang-orang yang jauh dari pemeliharaan Tuhan. Kalau doamu tidak didengar. Maka 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3, apa kata firman Tuhan di sana di ayat 21. Ayat 21. Ayat 21. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Terus. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Iya. Salah satu penghalang kita tidak memiliki keberanian percaya adalah hati kita sendiri. Makanya hati ini suka nuduh-nuduh kita. Bukan orang lain yang nuduh kita. Kalau Anda jatuh dalam kelemahan, jatuh dalam dosa, musuh utama saudara bukan orang lain. Musuh utama saudara dirimu sendiri. Hati itu akan menuduh, kamu udah buat dosa. Kamu sudah lemah. Kamu sudah enggak setia. Jadi siapa yang menuduh kita? Bukan lain. Hati kita sendiri. Ya. Makanya karena hati kita menuduh kita, resikonya apa? Kita akhirnya jadi takut. Tidak memiliki keberanian percaya. Ya. Dan ketika kita tidak memiliki keberanian percaya, saudara, ya, ayat 22, ayat 22 sekarang. Ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Oh, stop dulu. Jadi kalau ada keberanian percaya, kita percaya apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya. Tapi kalau udah nggak percaya, nggak ada keberanian percaya, nggak yakin lagi kita doa kita. Coba kalau udah nggak yakin kita doa kita, kan capek-capek doa, ya. Dari mulai pagi sampai sore, haleluya Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Tapi akhir-akhirnya, toh kita nggak percaya akan doa kita. Untuk apa doa? Lebih bagus nggak usah berdoa. Orang kita nggak yakin, saudara. Kenapa? Karena tidak adanya keberanian percaya. Jadi Roh Kudus itu memberikan kita keberanian percaya. Maka pada hari Pentakosta, pelajaran yang terpenting dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, pelajaran yang terpenting, bagaimana Tuhan memberikan keberanian percaya. Ya. Bukan saja kepada murid-murid, kepada rasul-rasul. Termasuk kepada orang yang mau dengar firman Tuhan. Mereka diberi keberanian percaya. Pada waktu itu nggak gampang lo jadi orang percaya. Sekarang gampang. Anda dilindungi oleh hak ajasi. Tentang keyakinanmu, kepercayaanmu. Kalau dulu nggak ada.
Ya. Dulu jadi orang percaya itu berat. Tantangannya berat. Ya. Tapi kalau kita belajar Kisah Rasul pasal 2, di tengah-tengah ketakutan itu, Tuhan menggenapi janjinya dalam memberikan Roh Kudus. Sebenarnya setelah Yesus mati, bahkan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, yang menghantui para pengikut-pengikut Yesus salah satu adalah ketakutan. Salah satu adalah ketakutan. Makanya ya, Tuhan harus menolong mereka dari segala ketakutan mereka. Ya. Saking takutnya mereka, bayangkan mereka mengunci pintu. Dalam Injil Yohanes pasal 20, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, jangan kira murid-muridnya gembira, enggak. Ketakutan. Ya. Ketakutannya bahkan sampai berlebihan ketakutannya. Coba kita lihat dulu ya. Ayat 10 dimulai. Yohanes 20 ayat 10. Ya. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ya. Mereka kedua murid pulang Ke rumah. ke rumah. Ya. Kita lihat langsung dilompat ayat 19. Ayat yang ke-19. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Terkunci terus. Kenapa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Seharusnya mereka nggak perlu takut, orang Tuhannya udah bangkit kok. Ya. Mati aja udah dilalui. Ya. Walaupun orang Yahudi berhasil membunuh Yesus Kristus. Tapi kan toh pada hari ketiga Yesus bangkit. Ya. Kalau saya bilang ini pekerjaan konyol. Ya. Walaupun dibunuh mati bangkit lagi. Berarti sebenarnya bagi orang Yahudi tidak ada gunanya. Tapi bagi orang percaya ada gunanya. Kalau Yesus mati berarti ada kesempatan dosa mereka diampuni. Jadi di tengah-tengah kondisi seperti ini, murid-murid sudah mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan. Toh masih ketakutan. Mereka kunci pintu rumahnya. Ya. Tapi Tuhan mau berikan pelajaran di tengah-tengah ketakutan. Apa pelajaran yang diberikan Tuhan kepada mereka? Terus Pak. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Iya terus. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Iya. Saat pintu terkunci, Tuhan datang. Berdiri di tengah-tengah. Berarti apa? Artinya pintu itu tidak bisa menghalangi Yesus. Pintu yang terkunci tembus. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Saat mereka ketakutan, saat pintu-pintu sedang terkunci. Tuhan mau kasih tunjuk, murid-murid, kalian harus percaya. Punya keberanian percaya terhadap firman. Lalu bagaimana Tuhan menolong mereka? Terus Pak. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Iya terus. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Terus. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian,
Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah. Dengan menerima Roh Kudus sebenarnya berkat paling utama yang mau saya sampaikan sore hari ini. Anda dan saya dimampukan memiliki keberanian percaya. Mau percaya? Mau berani percaya? Kalau Anda nggak berani percaya, bagaimana saudara menjadi orang yang diberkati? Ya. Bagaimana kita mau jadi orang yang ditolong Tuhan kalau keberanian percaya kita pun nggak ada. Tadi saya menerangkan tentang Petrus. Pada awalnya Petrus itu orang yang sangat menggebu-gebu dalam pengikutannya kepada Tuhan. Orang yang begitu berkomitmen terhadap pengikutannya kepada Tuhan. Maka Tuhan senang sekali dengan Petrus. Ya. Petrus itu adalah orang yang tegas. Jadi Tuhan sangat senang berbincang dengan Petrus. Tapi setelah dia menyangkal Tuhan, terjadi sesuatu perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya dia orang yang berani, berubah menjadi pengecut. Yang tadinya dia tadinya adalah orang yang menggebu-gebu, sekarang menjadi orang yang lambat. Nanti kalau kita pelajari dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ini, kita temukan akhirnya Petrus berubah menjadi lambat. Biasanya dia orang yang paling agresif. Baik dalam menanggapi firman Tuhan, di dalam melakukan firman. Tapi ternyata setelah dia menyangkal Tuhan, dia tertuduh oleh kelemahan dan dosanya. Dia tidak merasa lagi seperti dulu. Dan dia bukan saja tertuduh, dia juga akhirnya kembali menjadi penjala ikan. Dia pergi ke Danau Tiberias. Dia menjala ikan. Sampai murid-murid yang lain ikut sama dia. Ya. Tapi Tuhan tahu caranya untuk mengubah Petrus. Dan salah satu cara Tuhan mengubah Petrus, Tuhan datang menjumpainya. Ya. Yang lain-lain melihat Yesus, tapi dia belum melihat Yesus. Tapi ketika yang lain berkata, itu Tuhan, itu Guru, Petrus sampai melompat. Waktu itu dia tidak berpakaian, saudaraku. Ya. Sebenarnya dia malu untuk ketemu dengan gurunya. Malu ketemu dengan Tuhan yang sudah dia sangkal. Tapi Tuhan tahu cara memulihkan Petrus. Di Injil Yohanes pasal 21, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus berhasil mendekati dan menyentuh hatinya Petrus. Dan ketika Tuhan Yesus berbincang dengan Petrus, Tuhan tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Kalau saudara lihat itu di ayat 15, Yohanes 21. Ya. Ayat 15. Ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Iya, dulu Petrus dulunya memang adalah menonjol kasihnya terhadap Yesus. Maka Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih Daripada mereka. lebih dari mereka ini?
Artinya selama ini Petrus itu orang yang menonjol dalam mempercayai Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan. Setelah dia menyangkal Tuhan, maka Tuhan tanya kembali, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Artinya Petrus, kalau kau mengasihi aku tidak lebih daripada orang ini, berarti kamu udah merosot. Kamu sudah tidak seperti dulu lagi. Ya. Tapi apa kata Petrus? Terus Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan mau memulihkan Petrus. Sampai 3 kali kalimat, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali dia menyangkal Tuhan. 3 kali juga Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dimulai lebih dari mereka ini semua. Tuhan mau mencoba menyadarkan Petrus supaya dia kembali kepada cintanya mula-mula. Saya mau katakan kepada saudara, sebenarnya kerinduan Tuhan begini, Petrus, aku ingin kau kembali kepada cinta mula-mula. Bagaimana caranya supaya orang bisa kembali kepada cinta mula-mula? Harus menerima kuasa Roh Kudus. Hanya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kita bisa mencintai Tuhan seperti dulu. Jadi kalau ada yang sudah lemah imannya, merosot pengikutannya, merosot pelayanannya, sebenarnya yang paling penting diperbaharui dalam hidupnya adalah hubungannya dengan Roh Kudus. Ini loh, hubungan dengan Roh Kudus. Ya. Ini nomor 1 harus dibaharui. Karena saudara, kemerosotan tadi saya katakan membuat kehilangan semangat. Yang tadinya Petrus begitu menggebu-gebu ikut Tuhan, melayani Tuhan, sekarang telah menjadi lambat. Begitu semangat, sekarang semangatnya sudah hampir padam. Tapi Tuhan mau pulihkan. Kalau kita belajar Kisah Rasul pasal 2, bagaimana caranya Tuhan mengembalikan keberanian percaya Petrus supaya dia bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, ini kesempatan terbesar yang dimiliki bukan hanya Petrus sebenarnya, oleh semua orang percaya. Untuk kembali, untuk sungguh-sungguh, untuk bersemangat dalam pengikutan kepada Tuhan. Ini yang kita temukan, saudara, terutama di Kisah Rasul pasal 2. Yang pertama, kuasa Roh Kudus mampu mengubah pribadi lepas pribadi. Ketiga, para murid-murid dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satu perubahan yang dahsyat sekali kelihatan dalam kehidupan para murid-murid. Mereka memuliakan Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus. Itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Ya. Ayat yang ke-6, silakan. Ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Terus Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? orang Galilea. Jadi orang yang mendengar kenapa tercengang dan bingung? Karena ketika mereka melihat para murid-murid ini sedang memuliakan Tuhan dengan bahasa yang mereka pakai. Mereka bingung, orang ini kan Galilea, nggak terpelajar. Nggak mungkin tahu bahasa-bahasa yang lain, bukan orang sekolahan. Rata-rata kerjaan mereka ini nelayan. Makanya orang pada bingung, kok bisa begini? Jadi di sini Tuhan mau tunjukkan Roh Kudus bisa mengubah pribadi-pribadi. Pribadi yang paling bodoh sekalipun. Pribadi yang paling lemah sekalipun. Pribadi yang derajat sosialnya paling rendah sekalipun. Kalau Roh Kudus turun dapat mengubah setiap pribadi. Amin. Amin. Saudara yakin saudara bisa diubah sama Tuhan? Yang tidak pintar ngomong bisa jadi ngomong. Saya banyak tahu hamba Tuhan dulu ngomong aja au. Tapi setelah jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan, makanya dulu kalau orang Pentakosta saudaraku, kalau dalam kumpulan-kumpulan pasti disuruh berdoa. Berdoalah inang sianu katanya. Ya. Karena lancar doanya, nanti kalau ketemu bulan depan lagi, pasti selalu ditunjuk berdoa. Karena kalau orang Pentakosta nggak perlu pakai catatan berdoa. Langsung Bapa kami di sorga, dipuji, dihormat engkau, selesai semua, amin. Kalau yang lain baca dulu. Bapa. Kalau sempat kacamata tinggal. Selesai saudaraku. Makanya dulu kalau di kumpulan-kumpulan, kenapa orang Pentakosta itu menonjol saudara? Karena ada Roh Kudus yang memberikan pertolongan. Coba kita lagu. Sekarang aja pakai monitor-monitor gini. Zaman saya jadi penginjil gak ada monitor gini. Gak ada apa namanya itu. InFocus gak ada itu. Ya. Saya jadi penginjil dulu gak pernah tahu. Ya. Tapi orang Pentakosta kalau nyanyi hafal semua. Langsung hafal itu. Misalkan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Hafal itu sampai selesai. Kalau kita lagu kita dulu, lain saudaraku. Dibacakan dulu, dinyanyikan, baca lagi, nyanyikan lagi. Sampai berpuluh tahun, sampai rambut putih, tetap nggak hafal-hafal. Saudara. Kalau kita jujur, lewat pertolongan Roh Kudus, orang-orang Galilea ini yang tidak terpelajar ini diubah oleh Tuhan. Maka mereka tercengang-cengang pada hari Pentakosta. Coba terus Pak. Ya, mereka ayat 7 sekali lagi. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Terus, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, terus, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Atau di tempat kita merantau. Mereka mungkin pakai bahasa apa saja, coba terus. Kita orang Partia, terus. Media, Elam, penduduk Mesopotamia, iya terus. Yudea, dan Kapodokia, terus. Pontus dan Asia, terus kan. Frigia dan Pamfilia, terus. Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Iya. Jadi murid-murid itu ketika mereka berbahasa roh, nggak sama bahasa rohnya. Ya bukan kayak sekarang sama semua. Zaman gereja mula-mula nggak sama saudaraku. Ada banyak bahasa yang dipakai oleh Roh Kudus. Untuk meyakinkan, untuk membaptis para murid-murid dengan kuasa Roh Kudus.
Ada bahasa, yaitu Partia, Media, Mesopotamia. Kalau di ayat 11 terus, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, terus orang Kreta dan orang Arab, apa? orang Kreta dan orang Arab. Terus Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. jadi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid-murid ini ada yang bahasa Arab loh. Kalau kita lihat dari semua bahasa ini, Tuhan sedang menunjukkan melalui kuasa Roh Kudus segala bangsa diterima oleh Tuhan. Haleluya. Segala bahasa diterima oleh Tuhan. Makanya kalau saudara sekarang memuji Tuhan pakai bahasa apapun, tembus ke surga. Sebab apa? Semua bahasa itu dipakai untuk menyatakan, coba sekali lagi Pak ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Iya, apa yang sedang mereka bicarakan? Mereka sedang memuliakan Tuhan. Mereka sedang menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dengan bahasa-bahasa yang mereka pakai di negeri perantauan mereka. Dari mulai bahasa Partia sampai ke bahasa Arab. Jadi saudara, ketiga murid-murid penuh dengan Roh Kudus, Tuhan mau tunjukkan, Tuhan mau ubah mereka. Supaya melalui kuasa Roh Kudus, mereka memiliki keberanian percaya. Supaya apa saudaraku? Supaya mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Walaupun mereka dibatasi oleh perkara-perkara yang lain. Apa yang membatasi mereka? Mereka punya latar pendidikan yang tidak tinggi. Tapi karena kuasa Roh Kudus meyakinkan mereka, melengkapi mereka dalam keterbatasan mereka. Mereka bisa memuliakan Tuhan. Ini yang Tuhan mau saudaraku. Ya. Jadi saudara, keberanian percaya itu semua karena pertolongan Roh Kudus. Selanjutnya keberanian untuk melayani Tuhan juga. Itu juga karena pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi saudara nggak akan berani, makanya banyak dulu orang suruh melayani nggak mau. Ya, tapi coba saudara udah penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara nggak melayani, nggak tahan saudara duduk lagi. Semangat. Bukan saja melayani di altar ini. Mungkin di dalam rumah saudara, saudara tidak putus-putusnya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Ini ciri khas orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Semangat melayani. Di pikirannya selalu ada Tuhan. Di hatinya selalu ada Tuhan. Di dalam aspek pekerjaannya selalu ada pekerjaan Tuhan. Makanya kalau orang udah penuh Roh Kudus, itu paling kreatif itu. Gak akan bisa diam itu. Ya. Inginnya bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Inginnya bagaimana supaya hidupnya menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan. Ya, makanya dulu orang Pentakosta saudaraku, yang paling terkenal dalam hidup mereka, salam-salam. Maka ada istilah orang Batak, jalang-jalang Pentakosta. Ya. Saya waktu di Medan saudaraku, di tempat abangnya Pardede kita ini, KKR saudara. Saya sudah bilang sama panitia, nanti jangan dibikin salam-salam. Kalau saya disalam orang 500 orang lebih, ya, lebih lama nanti saya disalam daripada khotbah. Tapi karena semangat 45 Pak Pasar Ibu bersama abangnya Pak Pardede kita ini, ya, malah diundang jemaat. Kita salamlah Bapak Pendeta kita.
baik yang dari Batam maupun yang ada di sini. Wah, datanglah jemaat ini salam-salam saya. Ya. 1, 2, 3, ya. Saya pikir udah 100 orang nyalam. Udah selesai lah, udah capek saya pikir. Sebab jas saya sudah bengkak begini. Ya. Sini amplop semua saudaraku. Masih terus lagi. Ya. Makanya pulang saya dari Medan, langsung 3 hari kemudian dinyatakan kena COVID-19. Itu ceritanya saudara. Lalu Pak Joni bilang, itulah Bapak katanya. KKR Bapak terlalu berani disalamin orang. Ya, saya sudah bilang Pak, tak usah disalam saya. Ternyata disalam juga. Maka terkenal salam-salam Pentakosta. Siapa yang menggerakkan itu? Roh Kudus loh. Kalau ada Roh Kudus membuat kita enggak berat memberi kepada Tuhan. Membuat kita tidak berat melakukan firman. Tadi pagi saya katakan di gereja kita di Baloi, tema khotbah saya di Baloi adalah Roh Kudus dapat mengubahkan kita. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2, ada 4 poin yang diubah oleh Tuhan dalam kehidupan jemaat mula-mula. Yang pertama, mereka diubah menjadi orang yang tekun dalam pengajaran dan persekutuan. Itu loh, jadi saudara bisa tekun dalam pengajaran itu kalau ditolong Roh Kudus. Kalau enggak bisa. Ya. Enggak usah tekun. Orang mau dengar pengajaran aja alergi. Apa itu katanya. Ya. Jadi kalau saudara tekun, itu betul-betul karena pertolongan Tuhan itu. Jadi ada 4 poin. Yang pertama, ayat 42 dulu. Ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Iya, terus. Dan dalam persekutuan. Iya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya. Jadi ketekunan para rasul-rasul karena pertolongan Roh Kudus. Ketekunan dalam pengajaran, ya, ketekunan dalam persekutuan, ketekunan dalam doa. Kita kadang-kadang doa pun kadang bolong-bolong, saudaraku. Memang niat ada, tapi jumpa pagi, lihat jam, ya kok udah kelewatan saudaraku. Ya. Tapi saudaraku, kalau ada pertolongan Roh Kudus, lain dia. Roh Kudus yang bangunkan kita pagi-pagi. Ada caranya dia untuk membangunkan kita. Supaya kita menyembah dan berdoa kepada. Makanya saudara tidak akan mampu bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa. Itu pertolongan Roh Kudus. Kalau saudara bisa berdoa tiap pagi, itu karena ditolong Roh Kudus. Bukan karena kita hebat, bukan karena ditolong Roh Kudus. Ya. Roh Kudus bilang, supaya kamu membangun hubungan dengan Tuhan. Apalagi pemecahan roti. Memecahkan roti ini juga berbicara perjamuan kudus. Yang hari ini kita lakukan. Ya, kita bisa bertekun. Banyak orang perjamuan kudus gak berani masuk gereja. Ya, kenapa kalian gak datang gereja? Karena perjamuan kudus hari ini. Kenapa gak berani? Karena merasa berdoa. Ya ini gereja kita puji Tuhan ini. Perjamuan kudus pun rame begini orang. Nah, tapi jangan juga kayak di Jakarta. Sengaja perjamuan kudus. Biar apa namanya? Ya, yang sakit-sakit perjamuan kudus, ya. Bahkan ada lagi yang bawa perjamuan kudus pulang ke rumah. Dulu kan ada pendeta main lempar-lempar perjamuan kudus kan. Rebutan orang. Dup. Nah, bukan hanya lempar-lempar perjamuan kudus, lempar-lempar minyak. Nampung gini. Ya. Bukan enggak boleh minyak. Alkitab juga mengajarkan orang sakit, ya, didoakan, dioleskan dengan minyak. Boleh. Ya. Tapi bukan memberhalakan minyak. Ya, saya juga sering mendoakan orang yang sakit, saya minta diambil minyak biar dioleskan. Ya, sebenarnya untuk meyakinkan orang itu bahwa Yesuslah penyembuh
Tetapi saudaraku, kadangkala orang bisa imannya muncul terhadap Yesus kalau ada sarananya. Ya. Ada sarananya, tapi jangan disalahgunakan. Ya, jangan pula minyak dipakai nyemprot ayam, biar ayamnya jangan sakit. Ya. Dan lain-lain saudaraku, bukan untuk itu. Ada batasan-batasannya. Dipakai, dioleskan untuk orang-orang yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi jangan memberhalakan. Ya. Jadi Roh Kudus ini adalah mengubah kehidupan kita, kehidupan jemaat Tuhan. Supaya memiliki ketekunan dalam persekutuan, ketekunan dalam pengajaran, ketekunan di dalam doa, dan ketekunan dalam perjamuan kudus. Pemecahan roti. Kalau kita lihat selanjutnya juga, ketekunan untuk berbagi. Tahu berbagi? Makan bersama-sama. Ini seharusnya ini mulai Jumat yang akan datang ini sudah bisa lagi kita bikin perjamuan kasih ya. Ya, dulu kan tiap Jumat kita sekali sebulan ada perjamuan kasih. Jumat saya berikan kesempatan bawa kue, bawa gorengan kan enak. Ini karena COVID-19 sudah mulai mereda, saya rasa beberapa waktu ke depan sudah boleh kita buat kembali. Ya, mulai sekarang Anda tanamkan di hati. Nanti kalau udah buka, saya bawa goreng. Ya, tapi jangan goreng semua. Ya, kalau bisa bermacam-macam saudaraku. Ada lapetnya, ada gorengnya, ada ininya, ada minyak. Ya, pokoknya tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Jangan sampai terbuang saudara. Kenapa kita belajar begitu? Ya, kenapa kita belajar bertekun, bukan saja bertekun dalam persekutuan, dalam doa, dalam mendengar firman, tapi juga makan bersama. Ya, ini gereja kita sebenarnya ya, kita harapkan ya ke depan. Ya, kalau di gereja di Korea setiap habis ibadah makan. Ya, itu di Korea Selatan. Mau gerejanya Choyonggi dulu yang terbesar di Korea Selatan. Ya, itu makan. Saya udah makan berapa kali di gereja Choyonggi. Ya. Sampai gereja kecil. Ya. Hanya enaknya mereka praktis, bukan kayak orang kita kalau makan mejanya harus besar. Ya, kalau itu enggak, orang itu duduk di lantai gini. Pakai meja-meja kecil gitu. Nah, langsung ada pelayan-pelayannya. Biasanya pelayan-pelayannya ibu-ibu yang sudah janda, ya. Mereka melayani di rumah Tuhan karena mereka yang tidak lagi mengurusin anak-anak, tidak mengurusin suami. Mereka menyerahkan hidup mereka untuk melayani. Itu gereja Pakuan itu, ibu-ibu yang nari-nari itu semua, itu rata-rata itu ya karena nggak ada lagi suaminya. Jadi kerjanya ikut Pakun, KKR kemana-mana. Ini. Tapi kalau di gereja mereka nanti, di gereja lokal, mereka itu tukang masak. Saya beberapa kali makan di sana yang masakinnya mereka. Ya. Jadi ketekunan sampai hal seperti ini, itu semua bisa kita kerjakan kalau ada Roh Kudus. Haleluya. Ya, ini gereja kita semuanya terlalu sibuk ya. Gereja di Baloi masuk jam 7. Gereja di Batu Haji masuk 10:30. Gereja di sini masuk jam 2:30. Oh, jam 3 ya. Ya, habis itu gereja di Punggur masuk jam 6:30. Jadi kita diburu oleh waktu. Tapi kalau jemaat satu kali nanti akan membangun seperti itu, ya enggak salah. Tapi kita bikin dululah. Misalkan sekali sebulan setiap Jumat supaya ada jalan kita bersama-sama, ya. Memang saudara harus dilatih seperti itu. Sehingga ada silaturahmi kita satu dengan yang lain. Ya. Saling berbagi. Ya. Jadi terjadi perubahan. Ya. Dalam gereja mula-mula karena Roh Kudus mengubah mereka, terjadi kesatuan. Luar biasa. Memang kalau untuk satu harus dibaptis sama Roh Kudus. Coba suratan Korintus dulu, ya. Untuk menjadi satu itu, ya, harus dipenuhi oleh Roh Tuhan. 1 Korintus 12 dulu. Ayat 12 dimulai.
Ayat 12. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, Terus, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. ya ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Iya, jadi Roh Kudus, satu roh kita semua. Jadi Roh Kudus itu memberikan satu kesatuan. Apa hasilnya? Kita walaupun berbagai suku, berbagai bangsa, baik orang Yunani, baik orang Yahudi, maupun Buddha, maupun merdeka, mereka dibaptis menjadi satu tubuh. Semua diberi minum dari satu roh. Artinya kita ini bisa menjadi satu. Orang kaya sama orang miskin. Saya banyak tahu gereja. Hanya gereja orang kaya. Kaya semua. Ya. Jadi orang miskin malu masuk gereja itu. Ya. Misalkan juga gereja suku. Ya. Hanya suku ini. Suku lain gak mau ke situ. Ya. Tuhan gak mau model begitu. Tuhan mau kita melalui pertolongan Roh Kudus. Kita bisa menjadi satu tubuh. Dari orang Yahudi, Yunani, Buddha, merdeka, orang miskin. Ya ini jangan pula karena kita orang kaya, takut bertemu dengan orang miskin, takut dipinjamin duitnya. Ada banyak saya tahu kayak gitu, jangan bergaul ya. Itu yang miskin itu. Kalau yang kaya sama yang kaya kan nggak saling pinjam duit katanya. Ya, biasanya yang pinjam-pinjam duit itu kalau ada orang kaya, ada orang miskinnya jadi beban. Padahal Alkitab bukan katakan jadi beban. Supaya saling melengkapi. Perlu ada orang miskin. Supaya uang orang kaya juga boleh dipinjam. Jangan dipinjamkan namanya. Dosa nanti. Supaya bisa berbagi. Paling sakit saudaraku, kita punya uang, orang lain gak ada bisa makan dari kepunyaan kita. Coba kalau saudara bikin pesta. Tak ada orang yang makan makanan yang saudara sajikan. Coba, apa gak sedih? Tapi coba Anda bikin pesta, makanannya kurang. Padahal saudara sudah bikin banyak. Pasti saudara senang. Kemana makanan? Habis, banyak kali orang datang. Tapi kalau sempat saudara orang kaya, ya bikin makan di pesta, ya kenapa gak habis makanannya? Gak ada orang datang. Mana lebih bagus? Saya banyak tahu saudaraku, karena gak mengerti baptisan Roh Kudus. Gak mengerti tujuan Roh Kudus diberikan. Sebenarnya membuat kita memiliki ketekunan, termasuk ketekunan dalam persekutuan. Supaya tidak ada yang egois, tidak ada yang membeda-bedakan. Mau kaya, mau miskin, mau derajat sosialnya terhormat, pejabat, harus bisa bersekutu dengan orang-orang gembel. Jangan milih-milih kalau kita pergi ke sana, di situ semua orang kaya. Kalau pergi kita ke sana, di situ semua orang miskin. Anda tahu ketika Yesus datang ke dunia, harus disiapkan dulu orang miskin. Kalau nggak ada orang miskin, nggak mantap khotbah Yesus. Kenapa saya bilang begitu? Bukankah Yesus berkata ketika dia berkhotbah, berbahagialah orang miskin? Kalau nggak ada orang miskin, mana cocok dia khotbah tema berbagilah orang miskin. Nah, makanya jemaat perlu ada yang miskin. Ya amin saudara. Supaya orang yang diberkati bisa memberi. Ini jangan bilang maunya jemaat kami kaya semua biar jangan ada beban. Ya, saya pun kalau secara daging maunya begitu. Maunya jangan ada jemaat orang miskin ini biar jangan repot saya. Ya, kadang-kadang kan kalau jemaat udah miskin saudaraku, ya gampang korsletnya. Mana Pak Gembala kita? Ya, sedikit saja sakit perut dia, mana Pak Gembala? Kalau orang kaya bukan cari gembala langsung, mana dokter tercanggih? Gitu. Mana langsung itu cari gembalanya, cari dokter dulu.
Terakhir-terakhir gak sembuh-sembuh baru Pak Gembala. Kalau orang miskin saudaraku, kenapa Gembala dulu? Karena gak ada uangnya berobat. Puji Tuhan. Haleluya. Ini. Ya. Maka berbahagialah kita ini dibaptis oleh Roh menjadi satu tubuh. Haleluya. Nangkap kira-kira. Kenapa satu tubuh? Bahkan dalam satu tubuh itu gak semua anggotanya sama. Coba terus Pak. Ya. Ayat 14. Ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Terus. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Terus. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ya terus. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Iya, kalau semua mata semua. Mana telinga? Kalau punya mata semua tapi nggak ada telinga, bagaimana bisa dengar? Jadi dalam satu tubuh itu banyak anggota. Terus Pak. Ya. Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Terus. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi Tuhan memberikan tempat bagi tubuh melalui kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang memberikan tempat kepada kita. Kamu di sini katanya. Kamu di sini. Kamu di situ. Tapi ingat terus. Ya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Terus. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Iya. Sekarang ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Yang paling lemah, paling Dibutuhkan. kaki ini butuh nggak saudara? Bayangkan loh. Anda tahu? Untuk membungkus kaki ini mahal loh. Padahal apa? Apa hebatnya kaki ini? Tapi dibutuhkan tubuh biar bisa berjalan. Maka sampai dibungkus-bungkus pakai sepatu. Ya. Kadang sepatu lebih mahal dari jas. Ya. Coba saudara lihat ke luar negeri. Sepatu buatan Italia. Kadang-kadang untuk beli sepatu, bisa beli beberapa baju, pakaian yang lain. Padahal apa sih? Nampaknya paling lemah. Nampaknya paling sepele. Tapi anggota tubuh yang sangat paling lemah. Bahkan kurang terhormat. Coba ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Iya, terus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Yang gak elok, bikin perhatian khusus. Pokoknya kalau dia nempel di tubuh, yang paling jelek pun harus paling dihormati. Paling dirawat. Haleluya. Coba kalau saudara gak ada dubur kira-kira. Gak bisa buang air. Gimana nasib kita saudaraku? Gak usah buang air aja. Gak bisa buang angin saudara. Udah masuk angin. Terpaksa harus bawa ke rumah sakit saudara. Sepele nampaknya. Tidak terhormat nampaknya. Tapi Alkitab mengajarkan kalau sudah masuk dalam satu tubuh. Harus paling dihormati. Haleluya. Mau kita belajar menghormati anggota tubuh yang paling lemah. Menghormati anggota tubuh yang paling tidak elok. Tidak elok nampaknya. Tapi karena dia nempel di satu tubuh, dia berguna untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sekali lagi, perubahan yang pertama karena kuasa Roh Kudus, perubahan dalam ketekunan. Yang kedua, perubahan yang kedua. Coba kita lihat
ayat 44. Ayat 44. Kisah Rasul 2 ayat 44. Iya, Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. iya, Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. iya. Perubahan tetap bersatu, kepunyaan bersama ini menunjukkan kita diubah dari sifat egois kita. Sifat manusia daging kan egois. Maunya punyaku. Kalau orang lain ya misalnya mengganggu kepunyaan kita anggap ini tidak mantap, saudara. Ya. Tapi kalau disebut kepunyaan bersama berarti dengan apa yang kita punya orang lain juga bisa menikmati. Haleluya. Haleluya. Saya masih ingat gereja kita ketika di Tanah Longsor. Semalam kami berbicara sama Pak Pardede. Bagaimana dulu pendeta-pendeta tinggal di Tanah Longsor. Beberapa pendeta kita tinggal di Tanah Longsor. Ya. Di situ makan bersama. Dulu kami makan bersama itu tiap hari kayak pesta, saudara. Hanya bedanya, saudara, dulu karena sedikitnya persembahan, berkat yang kita terima, saudaraku. Seringkali kami kalau bulan tua puasa terpaksa. Karena nggak cukup beras. Karena beberapa keluarga dulu, ada Pak Sinaga, ada Pak Galingging, apalagi pada dulu gitu. Pak Sihombing. Ya. Itu yang berkeluarga, saudaraku. Ya. Belum lagi yang lajang-lajang, saudara. Yang dulu banyak itu. Jadi kalau beras itu kalau satu goni sebentar aja. Ya makanya saya tanya semalam di sini sama Pak Sibarani. Tanjung Uban gimana? Saya bilang, wah ya beras kita sekian Pak katanya. Hah? Kok kuat kali makan? Gue bilang, siapa aja yang makan? Karena saya makannya segini, saudara. Ya, sampai saya tanya, kok bisa cepat begitu? Ya, berguni-guni sebentar saja selesai. Ya habis Pak katanya. Karena di kebun menyangkul makannya 5 double porsi. Bukan 2 lagi. Kalau 2 sih wajar. Ya, tapi nggak apa-apa, saudara. Saya tidak keberatan. Ya, tapi saya hanya mau menyaksikan bagaimana kita ini jangan egois. Ya. Jadi saudara, ada perubahan dari kehidupan yang secara daging egois. Tapi kalau Roh Kudus datang, kita menjadi tidak egois. Bahkan lebih dahsyat lagi ayat selanjutnya. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Ya terus. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, perubahan dalam berkorban. Ada kemampuan untuk berkorban sampai jual harta. Selalu ada orang yang menjual harta miliknya. Kemana dikasih? Dibawa kepada pelayanan. Dibagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kenapa? Waktu itu gereja Tuhan semua bergerak melayani. Nggak ada yang pasif, saudaraku. Semua aktif. Bukan kayak sekarang jemaat biasa. Kalau zaman gereja mula-mula tak ada ceritanya jemaat biasa. Semua aktif memberitakan Injil. Ya. Sampai ibu-ibu pun ikut. Sampai pedagang-pedagang pun ikut. Maka pada zamannya kisah para rasul, zamannya para rasul ini termasuk zamannya Paulus. Lihat aja sampai ada pedagang yang bernama Lydia. Ya, mendukung pelayanan. Jadi semua dulu aktif. Ya nggak ada kata, bukan saya pedagang. Saya tidak ikut melayani. Melayani. Saya profesinya ini. Apapun profesi saudara. Harus dibawa masuk untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pada waktu itu setiap kali ada orang yang menjual hartanya. Dibawa dan dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya karena semua melibatkan diri ke pelayanan. Jadi banyak orang gak sempat kerja karena melayani, mereka perlu makan, dikasih makan.
Ada banyak orang yang berkekurangan karena tidak mampu, saudaraku, diberi makan supaya mereka bisa melayani. Bukan biar bisa tidur-tidur, bukan. Kalau biar bisa tidur-tidur itu bukan pelayanan. Itu si malas, saudaraku. Orang yang perlu diberi itu, orang yang perlu dilayani itu adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya melayani itu. Haleluya. Nah, di sini saudara, ya. Ya, di sini masih banyak yang part time, ya. Pak Hasibuan part time, Pak Willy part time. Tapi saya harapkan ke depan harus full time. Enggak amin si Willy. Jangan takut enggak dibuka Tuhan jalan. Tuhan sanggup kok. Haleluya. Kita berapa lama lagi umur kita rupanya? Ya. Berapa lama lagi? Saya kalau hitung-hitung umur saya, udah makin cepat ini. Ya. Kalau udah 70 tahun, gigi udah tinggal 2. Ya. Ini gigi saya sudah 4 ini, harus ditanam, saudara. Ya. Makanya kalau makan gitu, saya kan sukanya makan jengkol, saudara. Kalau saya gigit jengkol, kotok aja yang patahnya gigi saya. Apalagi makan ikan pari kan ada tulang rawannya, itu paling suka saya. Kerok kan, ketak. Kan mirip gigi itu, saudara. Yang putusnya gigi saya. Jadi hidup ini sangat singkat, saudara. Perjalanan juga sangat singkat. Sekarang aja saya kalau khotbah udah gemetar-gemetar. Makanya seringkali bahasa saya sudah peletotan, saudara. Ya. Kadang saya bilang, Tuhan, tolonglah saya. Ya. Tapi dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan ini, kita berikan kesempatan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Jadi ada perubahan dalam ketekunan, ada perubahan kita yang terus lagi, yang kedua tadi perubahan dalam tidak egois, yang ketiga perubahan dalam berkorban, yang keempat perubahan untuk disukai semua orang. Harus suka semua orang lihat kita, baru gini. Oh, bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Ayat 47. 47. Ya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Jadi disukai semua orang. Ya, ini berkat Roh Kudus. Ya. Kalau kita nggak disukai orang, jangan langsung salahkan orang. Mungkin kita ini belum hidup sesuai dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, misalkan suami kita belum suka sama kita, jangan langsung bilang dasar kau. Atau istri kita belum suka sama kita. Ya, mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Atau orang lain yang nggak suka sama kita. Jangan langsung orang lain kita salahkan. Alkitab mencatat di sini, mereka disukai semua orang. Coba kalau saudara misalkan jualan, semua orang suka sama saudara. Apa susah cari pelanggan? Kita ke situlah. Enak kalau ibu itu, bapak itu yang jualan katanya. Ramahnya bukan main. Biar agak mahal nggak apa-apa. Yang penting pelayanannya mantap. Jadi jangan kira orang mau cari murah, belum tentu. Nggak semua orang cari murah. Tapi kadangkala karena simpatiknya lihat kita. Sehingga kita menjadi pelanggannya. Kita menjadi orang yang diberkati. Karena orang lain sangat menyukai kita. Ya, jangan kita, wah kalau murah kita bikin, ya nanti datanglah semua orang. Apalagi bersaingan dengan meja tetangga. Bikin murah di sini, biar ke sini semua. Belum tentu. Kalau muka saudara, muka 12 pas. Gimana orang menyukai saudara? Saya aja kalau ke rumah sakit, udah saya tandai itu. Oh, rumah sakit sana, nggak mau saya ke situ lewat perawatnya. Jingar semua. Ya, jualan juga gitu saya. Ya, karena saya pernah dibentak-bentak. Saya bilang, Bu, ini berapa sekilo? Ya, nggak usah tanya, langsung ditimbang. Masa tukang jualan kayak gini? Ya. Jadi kita harus belajar disukai semua orang. Jadi karyawan disukai. Sehingga saudaraku pimpinan kita sangat menghargai kita. Ya.
Apapun profesi kita, belajarlah lewat pertolongan Roh Kudus. Kalau kita, suami aja kalau dia menyukai istrinya, apa aja dikerjakannya. Nggak akan mungkin 2 dompetnya. Ya, pasti dibuka semua, ini semua nah, store gitu. Tapi kalau ditengoknya, ya belum bisa disukai. Nggak usah heran, saudaraku. Ya, dibikin, ada teman saya pendeta, kok ada diselip-selipkan amang di dompet amang itu. Wah, nggak bisa ini amang Silitonga, harus kusimpan ini. Nanti di dadap ibu ini, kata. Tahu di dadap. Ya, diperiksa sama istrinya, saudaraku. Ya, anak-anak dompetnya pun diperiksa. Saya bilang saya berbahagia punya istriku. Bilang, belum pernah ibu gembala ngambil uang dari dompet saya. Sudah begini saya lama melayani Tuhan. Puluhan tahun belum pernah. Ya. Bahkan ya semalam dibelinya alat saudaraku untuk memperlancar darah saya. Sampai terkejut saya. Berapa belinya? Sekian juta, Pak. Wah, hebat kali, dari mana duit kalian, saya bilang. Ya, kami kumpul-kumpul, katanya. Saya senang begitu. Ya. Jadi kita ini belajar disukai suami, disukai istri, disukai anak-anak, disukai mertua, disukai menantu. Jangan pula menantu lihat kita seperti melihat singa. Ya. Enggak ada persahabatan, saudaraku. Ya. Harusnya kita belajar disukai. Itulah tandanya kita dirubah oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kalau semua jemaat ini disukai orang, di seluruh Tanjung Uban suka melihat kita. Apa enggak diberkati Tanjung Uban? Seluruh yang bekerja, berusaha, berbisnis di pasar disukai semua orang. Waduh, saya yakin jemaat Alpha Omega akan dikatakan, wah enak itu. Kalau udah belanja ke orang Alpha Omega itu. Luar biasa. Ramahnya bukan main. Cara ngomongnya, sopannya, hormatnya. Alangkah Tuhan dimuliakan. Kalau semua kita disukai semua orang dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita berusaha. Memang kita tidak mampu untuk bisa semua orang menyukai kita. Tapi pertolongan Roh Kudus akan memampukan kita semua. Haleluya. Gak mungkin kita bisa menyenangkan hati semua orang sebenarnya. Tapi kalau Roh Kudus yang menolong kita, biarlah dia yang bekerja, mengetuk pintu hati orang lain, membuka pintu hati orang lain, sehingga mereka juga mengakui Tuhan yang kita muliakan. Jadi sekali lagi, Roh Kudus membuat kita dapat membedakan. Roh Kudus bisa membuat hidup kita memiliki keberanian. Roh Kudus bisa membuat kita memiliki keberanian melayani. Sekaligus Roh Kudus dapat membuat kita berubah sampai disukai oleh semua orang. Haleluya. Biar gereja kita ini disukai orang. Saya yakin bangku-bangku ini sampai tidak ada nanti yang kosong. Ya, sekalipun seizin Tuhan ada ya mengalami kemerosotan. Tapi saya yakin kalau kita membangun melalui kuasa Roh Kudus, Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita karena kita mau terima perjamuan kudus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dialah penolong kita. Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dialah yang menghiburkan kita. Dialah yang memampukan kita. Haleluya.